Baik, kita masuk pertemuan ke-7. Oke, sudah dapat materinya di LMS, sudah dilihat pengantarnya di pertemuan ke-7 ini seperti ini teman-teman. Ininya apa namanya? Pemicunya ya, pernyataan pemicu di awal. Saat kita belajar pemrograman, kita belajar bagaimana mengolah data. Bagaimana, dulu kita kenal namanya apa ya? Variabel, apa teman-teman? Atau identifier. Ini sambil apa jeleknya kalau dosen pernah ngajar di awal, tengah sampai akhir tuh tahu konsep-konsep yang kayak gitu. Identifier atau variabel atau konstanta tanya. Yang paling dasar sewaktu Anda pertama kali menggunakan seragam ini. Variabel, oke ya. Saat itu kita kenal namanya dengan variabel, datanya kita simpan di variabel. Gitu ya. Sebenarnya variabel itu bagian dari identifier. Ada konstanta, ada variabel, ada kelas, ada function, itu semua adalah identifier. Itu kenapa nama fungsi kan mirip dengan nama variabel. Tipe data di awal, nama fungsi. Benar? Ya, sebentar. Ada yang matanya masih menerawang jauh ke depan, ke belakang. Konstanta juga sama kan? Tipe data, spasi, nama konstanta. Ya, nama fungsi seperti itu. Masih ingat teman-teman, kalau ada deklarasi fungsi. Tipe data atau tipe output yang dihasilkan fungsi itu, spasi, nama fungsi. Ya, kelas juga seperti itu. Iya, nah Anda perhatikan pattern itu kan sama teman-teman. Itu kenapa mereka semua itu masuk dalam kelompok identifier, gitu ya. Yang berubah-ubah atau bahasa Indonesia peubah variabel. Ya, dan nanti ada juga function. Itu pertama kali kita belajar. Nah, kita di situ belajar bahwasanya tipe data menyesuaikan dengan jenis datanya. Jenis datanya menyesuaikan dengan kondisi di mana kita akan menyimpan. Bagaimana nanti kita akan memproses. Kenapa tadi awal saya tanyakan anak IoT mana, anak IoT mana gitu ya, karena saat kita bermain dengan keterbatasan data, akhirnya kita belajar bahwasanya, oh berarti kita akan gunakan ABCD untuk variabel perantara. Kita gunakan, oh counternya ada berapa nih untuk looping? Oh hanya ada butuh 3, beruntut atau bergantian? Bergantian. Kalau gitu kita gunakan I saja, jangan IJK. Gitu ya. Masih ingat ya perjanjian tidak tertulisnya. Counter itu pakai awalan I, IJK. Gitu ya. Nanti Q itu ya, OP itu sudah masuk ke tipe-tipe yang model-model pointer. Gitu ya. IJKLMN, nah itu sudah selesai tuh. Kalau sampai dari N, berarti ada yang salah dengan codingnya. IJKLMN, berarti sudah ada 6 counter kan? Masa ya sih loopingnya bisa lebih dari 6 kali? 6. If, then, gitu ya. For, dalamnya ada for, bersarang terus sampai lebih dari 6. Berarti ada yang salah codingnya. Gitu ya. Kenapa for I, ya, kenalnya for I ya? Pernah for J? Pernah? Jarang, udah jarang. Berarti kalian tidak kompleks sekali, berarti sudah high level pemrogramannya. Terstrukturnya sudah mulai ditinggalkan. Ya, I, J, K, L, ya, saya dulu sampai L pernah teman-teman. Nah, kemudian Anda kenal yang kalau Anda bermain-main dengan file, gitu ya. Pointer-pointer itu kan kita mainnya dari O dan seterusnya. Itu teman-teman, itu perjanjian tidak tertulis, dan kalau itu dilakukan, begitu kita tahu ada tipe data integer A, orang langsung tahu, oh ini temporary ini. Kalau umur, harusnya bukan A, tapi integer usia, integer age. Karena kan variabel, nama variabel menggambarkan apa? Menggambarkan isi. Kenapa saya tekankan konsep SQL-SDLC, self-described code. Catat, coba nanti Anda cari. Self-described code, seperti apa teman-teman. Jadi source code itu sendiri mendeskripsikan tanpa membuat manual book. Tadi ya kita ngomong masalah manual book. Ya. Self-described code, ya, nanti lihat. Jadi teman-teman secara tidak sengaja membuat nama kelas, nama objek, itu menggunakan nama entitas, itu ada aturannya sebenarnya teman-teman. Cuman karena dari dosen nggak mau terlalu lama, akhirnya udah yang penting kasih nama saja. Gitu. Tapi itu ada teorinya, self-described code. Sehingga orang membaca source code-nya langsung paham, oh ini usia, tahun dikurangi usia. Bukannya
this year itu Anda ganti jadi B, H Anda ganti A. C sama dengan B kurangin A. Ini apa ini? Ya kan? Oh, H sama dengan this kurangin year birth. Oke, berarti ini age, ini usianya. Nggak perlu Anda melihat isinya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Self-described code. Terus kita beranjak kemudian, tadi saya jelaskan ada kelas, ada konstanta. Semua akhirnya yang kita bermain saat kita mengolah data, itu tergantung pada hardware-nya. Demikian juga yang saat ini kita akan bahas, teman-teman. Telekomunikasi, internet, dan nirkabel ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita membuat sistem informasi kita. Bagaimana kita merancang. Saat kita menggunakan edge computing, berarti ada sebagian yang akan kita proses di sana, apa data yang akan kita kirim. Kalau kita menggunakan LoRa, bagaimana pengirimannya agar dia tidak melanggar konsep LoRa-nya. Saya pakai LoRa, Pak, gitu ya. Gitu ya. Low range-nya gitu ya. Saya menggunakan yang hemat energi gitu ya. Tapi ternyata sedemikian banyak komunikasi yang Anda lakukan, sedemikian sedikit komputasi edge yang Anda lakukan, akibatnya kan tidak LoRa-LoRa juga, dan hanya untuk seperti itu Anda coba up embedded device-nya, dan akhirnya konsep LoRa-nya jadi kabur gitu ya. Konsep dari dia yang low voltage gitu ya, low consumption, low power, jadi kabur. Komponen utama dan jaringan komunikasi, identifikasi berbagai jenis jaringan untuk kemudian tren, cara kerja teknologi internet untuk mendukung teknologi standar dan frekuensi radio kalau kita bermain dengan radio atau nirkabel. Ya, tapi ini target yang cukup dasar teman-teman. Nanti kita lihat. Saya tidak akan spesifik untuk pertemuan ini, saya tidak akan spesifik untuk membahas 5 ini, karena ini target yang saat materi atau buku ini dibuat, teknologinya masih sangat dasar. Gitu ya. Nanti dari teknologi yang kita akan bahas, teman-teman silakan tanyakan, ini jaringan apa nih Pak? Gitu ya. Atau mungkin kalau kita bahas seperti ini, teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel. Jadi sebenarnya standar yang saat ini digunakan seperti apa? Jadi misalnya nanti ada beberapa opsi gitu ya. Oke, nah sebagai pengantar saya bermain di sini teman-teman, karena kemarin teman-teman sudah sedemikian hafal dengan konsep 5 komponen dasar pada sistem informasi ya, input, proses, output, storage, dan feedback gitu. Nah, saya berbicara di sini, mengapa ini yang saya coba ulas? Karena di sini menggambarkan bahwasanya ada data yang kemudian proses dan ada putus-putus, teman-teman. Nah, di sini kemungkinan jaringan Anda akan bermain. Maaf. Di sini pastinya, bukan mungkin. Pastinya jaringan Anda akan bermain yang kita bahas hari ini. Kalau ini mungkin. Gitu ya, mungkin. Tapi ini pastinya ini, karena ini sudah berbeda sistem. Ini TPS, ini MIS. Apa iya? Sebentar, ini kan sistem ya. Ini sistem. Apakah iya ini akan terhubung dengan jaringan? Saya katakan tadi pastinya kan? Bukan mungkin. Berarti saya memastikan bahwasanya saat Anda membuat TPS, pastikan dia terhubung hanya melalui jaringan dengan MIS. Gimana teman-teman? Kenapa saya katakan pastinya? Security in depth, kata kuncinya teman-teman. Ini 2 sistem yang nilai strategisnya berbeda. Saat Anda pastikan dia terhubung dalam hardware yang berbeda, Anda bisa pasang firewall di sini, sehingga hanya dia yang bisa mengakses ini. Bukan siapapun yang mengaku dirinya sebagai sistem, kemudian mengakses data di sini. Mengubah data di sini. Security in depth. Jadi teman-teman mencoba memisahkan sistem berdasarkan tingkat strategisnya. Ini tingkat strategisnya berbeda. Berarti kita harus pisahkan. Kenapa kita pisahkan? Karena nanti kita akan pasang firewall di sini untuk kemudian hanya memastikan bahwasanya hanya dia yang bisa mengakses ini. Bisa terbayang? Masih bingung?
Oh iya, tapi kita jujur harus katakan kita belum. Jadi cuman ini server nih. Contoh misalkan server master dengan LMS, gitu ya. Nah, LMS itu berada di area sini, teman-teman. Jadi kalau kita bicara masalah server LMS, ini ya, ini LMS, dia ada di sini, teman-teman. Ada di area 1. Master ada di sini. Bukan berarti di sini nggak ada firewall, ada. Cuman kondisinya berbeda. Tapi ini tidak terhubung secara langsung ya. Yang terhubung secara langsung yang bisa diakses dari luar contohnya adalah sistem sister. Apa? Simbra di sini juga. Maksudnya begini, ada sistem untuk kinerja dosen, dia membaca data master. Nah, ini maksud saya begini, dia ngobrol. Simbra nggak ngobrol sama siapa-siapa. Ini nggak ngobrol dengan ini. Master kan tidak terintegrasi dengan LMS. Ini ngobrol, teman-teman. Dosen ngajarnya dimasukkan. Ini ngobrol. Tapi dia ada di 2 segmen yang berbeda. Ini satu data. Datanya dari sini. Data master. Data master kita masukkan, kita input, dia akan sinkronisasi dengan sister. Nah, tapi sister hanya bisa diakses, dari luar, nggak harus dari dalam. Nah, misalkan ini IP-nya misalkan 9, di sini IP-nya 10, maka harus dipastikan hanya IP 10 yang bisa membaca data ini. Hanya IP 9 dan 10 yang bisa membaca ini. IP 8, IP 6, nggak boleh. Apalagi IP 13 dari luar. Jadi transaksi jadi bukan siapapun bisa mengakses IP ini, enggak. Dia akan cek apakah di IP 9 atau tidak. Nah, kata kuncinya dicatat aja teman-teman ya. Jadi setelah ini bisa explore. Namanya security in depth. Gitu. Ada banyak konsep teman-teman. Intinya adalah semakin secure semakin di dalam. Semakin secure semakin di dalam. Jadi yang paling secure itu hanya bisa diakses oleh satu level di atasnya. Beda dengan konsep internet ya. Kalau Anda pakai misalkan 8, maka Anda ketik aja IP-nya 192 misalkan 128.0.8 langsung diakses. 192.168.0.10 dicek yang akses 9 bukan, tolak. Dibilang nggak ada servernya. Tapi begitu Anda mengakses dari sini, Anda misalkan baca data, tolong synchronize. Nah, synchronize kemudian dia membuat query ke 10. Siapa yang minta query? 9 dilayani. Terbayang? Terbayang ya teman-teman. Ya. Konsep security in depth seperti itu teman-teman untuk pengayaan teman-teman. Nah, kemudian ada juga enterprise information system gitu atau expert information system. Itu yang lebih ke atasnya. Kita sudah bahas itu. Kita juga udah bahas ini teman-teman. Saya ulang kembali bagaimana data saat ini konsepnya ada di database. Di dalamnya ada file atau table. Ini saya suka slide ini untuk menggambarkan ke kita pada level tertentu yang kita harus terpaksa untuk menggunakan sumber daya rendah. Kita tahu bahasanya awalnya kita ngomong masalah record. Jadi kalau kita hanya bisa membuat record pada device tersebut, kita nggak bisa menjadikan dia sebuah table atau database, maka kita bisa bermain bagaimana record. Satu orang satu baris jadi satu teks. Satu baris satu teks gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat kalau memang tertarik untuk mendalami seperti itu, use case-nya seperti apa, maksudnya kasus-kasus seperti apa kita pakai SQLite yang memang dia ringan sekali, kasus-kasus seperti apa yang kita hanya bermain di record saja atau teks saja tanpa membuat database. Ngapain Pak bermain sampai serendah itu, kita hanya bermain di teks? Kan ada yang namanya SQLite sekarang. Ya benar ya teman-teman, SQLite. Oke. Ini gara-gara minggu lalu jadi sedikit memeriksa kelupaan atau enggak. Nah, yang pertama teman-teman, terkait dengan networking, ada 4 konsep yang mau saya kenalkan kepada teman-teman. Karena kalau untuk jaringan, teman-teman sudah belajar di fundamental jaringan komputer, yang mungkin saat ini sudah mulai dilupakan ya, karena dia ada di semester 2, udah manggut-manggut saja Mas.
ya udah mulai dilupakan ya fundamental jaringan komputer. Karena terlalu jauh ada di semester 2. Yang sekeren itu berkolaborasi dengan Cisco gitu ya, materinya. Nah, saat ini trennya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah software defined network yang ada di atas ini ya. Sebenarnya ini bukan konsep yang baru-baru banget gitu ya. Ini konsep yang memang seperti saya sampaikan di pertemuan lalu terkait dengan policy based security atau kemudian digital twin gitu ya. Bagaimana hardware itu kemudian dikendalikan secara software. Jadi software defined network itu maksudnya seperti ini teman-teman. Bagaimana perangkat-perangkat seperti firewall gitu ya, yang memang dia lebih banyak hardware, switch gitu ya, yang lebih banyak hardware, akhirnya dia di-define atau diatur menggunakan perangkat lunak software. Ya. Jadi ada router, ada switch, dan kemudian, oh ini berarti maksudnya begini Pak ya, kalau kita ngakses ke router saya di rumah, dengan operator yang saya miliki di rumah, itu kan kalau saya akses IP-nya, saya diminta username dan password masuk login. Dan akhirnya saya bisa ngatur dari situ secara software. Itu Pak ya maksudnya ya. Ya, tapi tidak sederhana itu. Ya, tapi tidak sesederhana itu teman-teman. Yang dimaksud di sini adalah yang tadinya Anda itu kemudian Anda atur manual router-routernya, dia langsung otomatis menyesuaikan teman-teman. Jadi misalkan kita punya satu router firewall dan kemudian kita memiliki satu switch gitu ya. Nah, saat kita define di SDN ini, saat kita kemudian input topologinya, dia langsung men-setting kalau begitu routernya dikasih alamat apa, kemudian switch-nya dikasih alamat apa, terus routing table-nya seperti apa. Dan itu dari interface yang ada di sini. Jadi 2-3 alat. Kalau tadinya kita login salah satu ya. Login di sini, siapa yang belum pernah login ke routernya di rumah? Pernah? Siapa yang di rumah tidak ada router buat wifi? Ada semua nih berarti ya? Serius nih ya? Kalau nggak pun nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada masalah. Atau berarti sudah pernah semua nih? Siapa yang belum pernah lihat interface dari router wifi? Sudah semua? Interface? Belum? Interface kalau login, masukin username dan password? Belum pernah? Oh, oke. Sip. Nah, ini menarik. Kita bisa lihat. Yeah. Nah, kalau kita teman-teman sudah punya pengalaman, teman-teman kalau membutuhkan misalkan nih, saya perlu setting di rumah saya pakai router dari operator dan saya switch ke router WiFi. Jadi saya pakai 2 device, gitu ya. Nah, saat saya mau mengkonfigurasi, saya akan konfigurasi manual di sini dan di sini. Jadi saya login 2 kali, teman-teman. Saya login 2 kali. Gitu ya, teman-teman ya. Ada juga yang iseng kayak saya, seperti itu? Tidak ada? Hah? Karena saya tidak menggunakan repeater WiFi, beberapa pakai repeater WiFi saja Mas. Gitu. Saya berusaha untuk menggabungkan ini pakai kabel, supaya speednya, jadi saya di ruang kerja saya, main routernya ada di ruang kerja saya, dekat dengan tiang, dekat depan rumah, kemudian saya bawa ke dalam ruang keluarga untuk router utamanya. Jadi kalau saya butuh speed tinggi, saya batasi yang ada di rumah. Gitu. Di tempat saya atur setiap device karena ada CCTV kamera 2 unit, kemudian TV 1 unit, kemudian ya yang dedicated itu, yang dedicated ya, yang sama router gitu ya, router tadi. Nah, yang lainnya ya mobile, laptop, tablet, handphone gitu ya. Nah, itu saya atur yang 3 ini. Dia maksimum bandwidth-nya berapa, dia berapa, TV berapa maksimum. Nanti kalau anak connect, ya saya loss. Tapi kalau saya butuh streaming, saya atur nih per rule-nya saya atur. Yang ada di sini itu maksimum berapa? Yang saya lempar dari misalkan 50 Mbps, saya lempar ke sini maksimum berapa? Udah rebutan aja kalian. Saya kasih 10 gitu ya. Udah rebutan aja 10 serah kamu. 40 saya pegang di sini. Karena saya butuh reliable speed-nya. Karena kalau sampai nggak saya atur, anak
game online, istri nonton Netflix, di sini pasti akan kesedot. Untung kalau Netflix, bagaimana kalau dia main YouTube, sedotannya lebih mantap gitu ya. YouTube, TV YouTube, kemudian tablet nonton sambil streaming sambil nge-game gitu ya, nonton caranya gimana, anak biasa lah gitu ya. Laptopnya streaming, sini nge-game. Wah itu ketarik sekali tuh, bisa gini-gini. Belum lagi kalau yang lebih kencang lagi sekarang gue sadar adalah contoh aplikasi belajar online, RG gitu ya misalnya. Wah itu kencang sekali. Terus Udemy, wah itu kencang sekali kalau kita main di website. Bukan di tablet ya, di web-based gitu. Wah itu kencang sekali, itu bisa nyedot yang lain itu. Saya sudah coba bandingkan saat anak saya kuliah les online RG gitu, bandwidthnya kenceng, ya. Mungkin karena videonya lebih ini ya, lebih karena dia real time ya, jadi mirip Zoom gitu, karena dia walaupun sebenarnya tidak berhubungan langsung. Kayak lebih mirip YouTube sih. Jadi kita interaksi menggunakan komentar, pengajar satu arah. Kalau Zoom kan dua arah ya. Tapi bandwidthnya lebih kencang dibandingkan YouTube, mirip dengan Zoom. Saya cek trafficnya gitu, lumayan ini, nyedot ke dia. Menarik itu nanti kalau untuk jadi penawaran update kalau yang tahu ya. Tapi kalau RG mah, orang guru mah harusnya sumber dana dan sumber resource programmernya sudah lebih mantap gitu ya. Maksudnya seharusnya protokolnya ada yang bisa lebih di-enhance lagi, dimantapkan lagi supaya dia lebih rendah retensinya. Tapi memang beberapa orang yang rekomendasi kalau memang resource-nya rendah, mainnya jangan di web, install aplikasi Android-nya saja, itu lebih ditekan bandwidth-nya. Jadi beda bandwidth saat Anda menggunakan aplikasi Android dengan Anda web-based. Kan opsinya dua itu. Ya. Sama sih Udemy juga. Kalau saya lagi main Udemy di laptop dengan browser, itu trafficnya beda dibandingkan saya pakai yang di Android base. Yuk. Nah itu kalau nanti sudah lulus kemudian banyak waktu luang bisa ngerjain gitu. Kalau sekarang mah bikin proposal senat dulu. Tiap Jumat 2 RSK kosong gitu ya. Terus setiap kali Jumat saya datengin karena kosong seharian anak 2 RSK itu. Seharian Jumat dari pagi sampai siang. Andanya nggak pernah ngalamin ya. Kosong seharian gitu, nggak pernah kan? Full kosong dari pagi sampai siang gitu. Ngapain aja nih anak gitu. Dan setiap kali itu kayaknya Anda kerjain kayaknya. Setiap kali sana pasti ngerjain tugas organisasi. Cuma satu orang saja yang kamu ngapain? Saya nggak gabung di organisasi manapun Pak, jadi ya saya belajar aja online gitu. Nggak gitu belajar online. Cuma satu orang yang lainnya, saya ngerekap Pak, saya persiapan IBIP Pak, saya kerja semua gitu kan. Yang satu nongkrong di pojokan gitu, ngapain belajar Pak gitu. Udah 2 kali ke sana, 2 kali kayak gitu. Mantap. Nah, dari situ teman-teman, jadi SDN ini menggabungkan tadi ya. Jadi bukan kita login ke sistemnya router dan sistemnya switch, bukan. Tapi ada sebuah server di sini di application layer yang kemudian membuat kontrolernya. Jadi mirip teman-teman kalau Anda punya router gateway, jadi router yang bisa dicolok, mirip routernya operator lah gitu ya. Dia kan router, wifi, dan gateway kan, karena dia terhubung dengan di luar. Nah mirip seperti itulah. Anda bisa lihat interface-nya dia cukup banyak. Tapi dia lebih advance di sana. Nanti kalau dekat dengan teman-teman UT bisa nanya SDN-nya seperti apa. Ada mereka interface-nya di awal, di utama gitu ya. Kemudian di setting-setting. Nah di situ teman-teman juga bisa langsung melihat yang dengan konsep digital twin itu seperti ini. Kemudian network function virtualization seperti ini, teman-teman. Ini hardware-nya dan ini bentuknya. Jadi seperti ini servernya. Sama. Kita pelan-pelan sambil nunggu ya, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan dari networking, virtualization,
maka banyak dari fungsi-fungsi yang selama ini berjalan di jaringan, itu kita running di virtualisasi. Ini gambar ini sekedar membandingkan kalau kita bermain di server sampai kita bicara di virtualization. Tapi sebenarnya ya mainnya di server. Tapi yang bisa dilihat di sini teman-teman, dulu saat kita, bukan dulu ya, sekarang ya, sampai sekarang pun saya masih seperti dulu mah. Kita bermain bagaimana network interface card terhubung gitu ya dengan perangkat, ada switch, ada kemudian router mungkin gitu ya. Dan kemudian ada perangkat-perangkat yang lain dia terhubung gitu ya. Bagaimana kemudian switch-nya ini terhubung ke server, ke perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan. Ini misalkan terhubung dengan perangkat USB, connect ke USB untuk kemudian misalkan di sini ada printing gitu ya. Jadi di sini ada terhubung. Jadi ada banyak perangkat keras yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, dengan menggunakan pendekatan network function virtualization, perangkat keras ini dikonsepkan secara virtualisasi. Ya, begini teman-teman, mirip dengan teman-teman membuat ini ya, VirtualBox ya. Ya, mirip dengan teman-teman membuat VirtualBox. Jadi perangkat ini semua running di virtualisasi. Jadi kalau semula mereka terhubung dalam satu jaringan fisik, ini langsung terhubung di satu koneksi. Nah, semua di sini running di virtualisasi. Mengapa networking semacam ini saat ini pelan-pelan menjadi tren? Karena tadi kita bisa langsung konfigurasi. Jadi kita semacam punya jaringan sendiri. Contoh yang paling gampang VPS gitu ya. VPS-nya nggak terlalu gede soalnya. VPS-nya nggak terlalu besar. Di VPS ini kan kita berarti hanya bermain di satu perangkat teman-teman ya. Kalau kita bicara masa VPS berarti kan dia hanya satu perangkat, let's say inilah gitu ya. Ini kan satu VPS ya, satu virtualisasi ya. Nah, saat kita punya 2-3 VPS dan kita misalkan pesan dia ada di server yang sama, berarti konsepnya seperti ini. Dan kemudian saat VPS yang satu kita konfigurasi, VPS yang kedua kita konfigurasi gitu ya. Kita konfigurasi dia, ya berarti sudah masuk. Itu konsep yang paling gampang. Jadi bagaimana 2-3 VPS bisa bermain, bisa saling berkomunikasi, tapi dalam satu server gitu ya. Nah, yang lain teman-teman, sebenarnya kan VPS itu kan juga bisa diinstal beberapa OS ya teman-teman ya. Ya, bisa. Kita punya VPS nih, kosongan ya kan? Kosongan ya, VPS ya. Kita punya VPS kosongan. Kemudian kita segmentasikan dia menjadi 2 atau 3 server. Bukan 2 atau 3 aplikasi dalam satu VPS ya. Oke, kalau itu gampang lah. Kayak Anda main LAM atau SAM, kemudian Anda install 2 sistem dalam satu LAM atau SAM gitu ya. Bayang ya teman-teman ya. Kalau ada yang masih belum angkat tangan nggak apa teman-teman, karena saya langsung pakai konsep yang harapan saya Anda sudah pegang. LAM tahu kan ya? Atau SAM, SAMPP? Ya, tahu ya. Kalau Anda membayangkan ada 2-3 aplikasi dalam satu server ya seperti Anda menginstal 2-3 aplikasi dalam satu LAM atau SAM. Simple ya. Harapan saya di level teman-teman sudah tidak rumit. Nah, ini satu virtual server, tapi kita install beberapa LAM atau SAM. Bayangannya gitu. Jadi bukan sistemnya beberapa, tapi LAM-nya beberapa. Nah, konsep yang kita tahu kan satu OS ya satu LAM kan. Ya karena dia memang memvirtualkan satu server gitu ya. Jadi ini ada berapa server teman-teman. Itu network function virtualization. Jadi fungsi-fungsi networkingnya, misalkan nih saya install, saya punya satu perangkat komputer, saya jadikan router. Ini zaman saya dulu baru lulus, kayak Anda 6 bulan lagi ya berarti ya. Baru 6-7 bulan lagi, 6-7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Saya baru lulus, saya diberi oleh Pak Setio, masih ingat saya,
kasih satu komputer jangkrik gitu ya, komputer yang cuman isinya RAM, teman-teman, sama prosesor. Jadikan router gitu. Gimana caranya gitu kan? Nggak ada harddisknya teman-teman. Ini nggak ada harddisknya. Ini cuman RAM sama prosesor, nggak ada harddisknya. Saya pakai Live CD Linux. Saya menemukan ada beberapa teman-teman yang baru tahu ada Live CD Linux ya. Ke depan harapan saya Anda lebih tahu tentang Live CD Linux ya. Yang mana beberapa ngobrol dengan Pak, bisa Pak ya install Live CD? Kalau beberapa dosen ada, beberapa pengasuh nanya, masa Mas, zaman sekarang Taruna mau install OS aja harus bawa ke bengkel gitu. Ngapain balik keluar gitu, reinstall OS gitu. Wah itu hati saya bergejolak gitu, ingin ngajarin dia cara install OS gitu. Saya bilang, ya jangan panggil kakak kelasnya, suruh ngajarin. Kita jangan jadi pahlawannya gitu. Makanya tahu ini bangetan banget nih kalau sampai install OS aja harus di luar gitu. Tapi kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu di dengan 4 juga bingung juga bagaimana install OS sementara yang bermasalah dari awal harddisknya dan ingin nge-backup. Nah waktu itu saya pakai Live CD Linux, backup data, kemudian diinstal ulang. Tapi nggak tahu jadinya gimana. Belum selesai kan. Nah kembali, oh iya, sip. Nah kembali ke tadi teman-teman, saat kita buat di server virtual tadi, kita buat fungsi network yang secara virtual tadi, saya diberikan PC yang tadi hanya RAM tadi, dan saya install. Waktu itu saya pakai pakai disket masih teman-teman. Saya pasang disket, dan kalau disket itu di running, di boot gitu, dia boot on from disket, maka saat itu juga komputernya jadi router. Jadi suatu ketika misalkan sedang down, ada serangan dan router kita kena serang pada waktu itu, pasti langsung bilang, routernya rusak, ganti router. Saya taruh PC-nya, saya colok PC lain, saya masukkan disket saya, run, jadi router. Jadi router sedemikian mudahnya gitu ya. Jadi saya punya banyak komputer pada waktu itu. Saya masih ingat. Dan waktu itu sempat saya jadikan 2-3 komputer untuk jadi 2-3 router untuk saya lakukan segmentasi, bagaimana mengatur lab yang masih di bawah, kemudian jaringan kantor, dan jadi jaringan luar. Padahal sebenarnya dia sudah router gateway ya. Jadi ketahuan sama Pak Setia sih pada waktu itu. Kenapa nggak satu saja buat tiga-tiganya gitu ya? Kan bisa diatur routingnya. Waktu itu saya belum bisa membuat routing dalam satu router gitu ya. Jadi saya buat virtualisasi, buat virtual networknya ya. Segmen A, segmen B, ada segmentasinya, itu saya belum mahir di situ. Yang saya lakukan langsung aja main hardware. Lab terhubung ke router sini, router A, kantor router B, utamanya router C. Nah, kita tinggal ngatur dari C bagaimana komunikasi A dan B, gitu aja. Lebih gampang. Gitu. Padahal sebenarnya bisa sih pakai segmentasi di dalam untuk segmentasi IP ya. Ada intent-based networking. Ini AI sedang baru, saya tidak mau terlalu lama di sini. Dan Zero Trust, ya konsep yang Anda sudah tahu lah. Ini ya konsep yang dari luar dan ini ada di dalam gitu ya. Ini daerah yang memang ini. Nah konsep ini yang sering beberapa orang dianggap sebagai Zero Trust juga teman-teman. Karena memang kita nggak percaya. Anda sudah masuk sini pun bukan berarti Anda bisa dipercaya teman-teman. Kan bisa masuk sini kan ada jaringan publik gitu ya, yang memang tidak di filter, contoh misalkan website kita gitu ya, kan ada di luar nih gitu ya, tidak bukan berarti saat Anda bisa masuk di sini terus Anda langsung dibilang Anda bisa percaya, enggak. Anda diverifikasi, Anda layak nggak masuk di sini, bukan berarti sudah di sini terus Anda langsung bisa gitu ya. Ini yang hari sekarang trennya diberi nama Zero Trust Network Access. Kalau zaman saya dulu di mahasiswa, kita kenalnya dulu namanya security in depth, semakin dalam, semakin secure. Untuk intent-based networking, saya tidak mau terlalu banyak diskusi, karena juga saya belum begitu melihat bendanya setelah jadi, tapi ini sebenarnya konsep dari AI, teman-teman, bagaimana perilaku atau kejadian jaringan itu kemudian langsung bisa menjadi feedback untuk SDN. Jadi ini pengembangan yang ada di sini, gitu ya. Jadi kalau di sini setting manual, di sini dia sudah otomatis. Cisco dan Juniper katanya sudah ke sana. Saya bilang katanya karena kita belum punya produk untuk ke sana.
Yuk. IP base, Starlink, dan ultra low latency network. Ini konsepnya seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan kita membahas sebuah informasi, dan kita kemudian pakai salah satu konsep saja, dua ya, dua konsep. Satu konsep yang paling rendah kita menggunakan ultra low dengan untuk ultra low latency internetnya, dan yang kedua kita gunakan let's say anggap saja IPv6 gitu ya, IPv6 yang ada di sini IPv6. Ini kalau sini Edge. Anda lihat konsepnya sebenarnya di sini. Yang Leo saya tidak berikan gambarnya. Anda lihat dua konsep yang berbeda ini, teman-teman. Nah, saat Anda menggunakan konsep membahas informasi, misalkan membahas informasi, let's say berarti informasinya kalau ada di sini berarti ada di sini, teman-teman. Dan ada di sini. Gitu ya. Sistemnya ada di sini. Edge ini yang kemudian memproses, firewall ini kemudian men-setting ya. Ini sistem apa ya? Satu head ada di sini, satu set ada di sini, dan edge computing ini. Edge computing ini, oh ada di sana. Ya kita ambil inilah, dummy. Karena sebenarnya saya pakai itu satu set saya yang ada, mobile jacket saya yang ada di situ, gitu ya. Ini ada di sini, gitu ya. Ini jam tangan gitu ya. Ya, sudah terbayang teman-teman ya. Nah, pemrosesannya seperti apa? Nah kan kita perlu atur, teman-teman. Konsepnya kan berbeda kalau kita menggunakan smart health atau e-health berbasis yang ada di sana. Kalau kita menggunakan sistem e-health yang ada di sana, maka kita tidak akan terlalu pusing dengan bagaimana data itu dikumpulkan di sini dan bagaimana pemrosesannya. Skenario pertama, misalkan kita menggunakan IPv6 full adoption. Untuk perangkat ini oke, sudah bisa ada. Gitu ya. Perangkat ini sudah bisa ada. Perangkat ini enggak dong. Ya, koneksinya enggak seperti itu. Nah, dengan koneksi IPv6 misalkan kita full, tidak ada opsi untuk 4, hanya 6 gitu ya. Konsep ke sana full. Berarti kita punya bandwidth yang cukup besar, koneksi yang cukup besar. Berarti semua langsung bisa terhubung ke pusat. Karena kebutuhan IP-nya terbuka lebar di IPv6. Isunya yang benar nggak sih? IPv6 itu isunya terkait dengan storage, space IP. Ayo, apa isu yang diangkat oleh IPv6? Di bawah 6 apa yang kita gunakan sekarang? 4 ya? 5 ada di mana? 5 di Pancasila ya? Nggak ada 5. IP4 dan 6. Apa isinya 6? Dicek di ChatGPT Mas Akil. Hah? 6 apa isunya? Kenapa kita pakai IPv6? Kenapa IPv6 ini diangkat? Karena apa? Ya. Ya, terus? Ya, oke. Berarti masalah apa sebenarnya yang muncul sehingga orang menawarkan IPv6 sebagai solusinya? Oke, limit IP pada versi 4 dan ditawarkan IP 6 karena dia jumlah IP-nya lebih banyak, lebih besar. Oke, sip. Terbayang teman-teman ya. So, pada saat Anda bermain di IPv4, di IPv4, Anda kan berusaha, kalau begitu kita batasi sesedikit mungkin yang terhubung supaya nggak banyak ngabisin IP. Jadi, lebih banyak akan terhubung ke perantara. Ini ke sini, pakai IP nggak? Ini ke sini, pakai IP nggak? Koneksinya pakai apa? Bluetooth pakai IP nggak? IP base atau bukan? Bluetooth? IP base nggak? Bluetooth?
Nah, oke ya. Dia pair ya. Dia tidak IP base ya. Dia mengenali device, perangkat, dia kenalin perangkat, dia nama. Tapi ada nggak MAC address-nya? Ada nggak address yang ada di sini yang dicatat di sini? Bukan smartphone Adi, bukan smartphone Adi dan jam tangan Adi. Ada nggak alamat fisik yang muncul di sini? Ada, catat ya. Tapi bukan IP base ya komunikasinya ya, teman-teman. Tapi ada, MAC address-nya ada, gitu ya. Oke. Nanti dicek lagi ya tentang ini pakai IP atau enggak ya. Nah, di skema IPv4 kita kan lebih banyak, teman-teman, sistem kita akan lebih banyak kemudian menugaskan dia untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya di sini, sehingga hanya cuma satu yang terhubung ke server. Tapi pada skema IPv6, lempar aja semua ke sini. IP-nya nggak terbatas kok, lebih banyak. Jadi semua di sini langsung koneksi ke misalkan Starlink gitu ya, langsung terhubung, langsung ada alamat IP, terhubung dengan IP base. Lebih bagus yang mana Pak? Ada opsinya. Kalau kita lempar langsung dia ke atas, tentu proses di atas lebih besar. Tapi kalau dia di sini, dia ke sini, dia kerja dulu di sini. Belum lagi kalau kita pecah. Di sini sudah kerja, muncul informasi, tinggal diambil oleh dia. Kemudian disimpan sini. Jadi saat Anda bahas sistem informasi, misalkan ini menjadi sebuah TPS, Transaction Processing System ya, dia akan menyimpan data sebagai transaksi, dan dia menjadi MAS-nya. Tapi kalau Anda menggunakan versi IPv4, IPv6, gitu ya, Anda bisa langsung lempar dalam satu server untuk langsung disimpan datanya. Nah, yang mana saat ini pasti ini ya trennya. Kenapa ini tren? Karena 6 belum begitu banyak digunakan. 6 banyak digunakan di mana? Di laptop? Enggak juga. Iya, saat ini di kita di laptop. Tapi di tempat mana, teman-teman? Di negara mana 6 banyak digunakan? Nah, lihat di YouTube ya, yang TV, yang di YouTube mobil-mobil sudah saling otonomous gitu ya, yang katanya ngirim paket menggunakan drone. Nah, itu ya, itu koneksi mereka sudah pakai 6. Saat ini kita lebih banyak menggunakan 4, solusi ini yang lebih mantap. Jadi pengembangan sistem informasi, maksudnya apa Pak? Nah, saat kemudian Anda menemukan sebuah masalah kebutuhan untuk sistem informasi, teman-teman lihat tren kedepannya 6 seperti apa. Kalau ingin mengakomodir dari saat ini kita di sini dan ke depan akan menjadi seperti ini, berarti ini yang baik ya. Kan opsinya bisa tiga-tiganya teman-teman. Ini 3 opsi. Ini tiga tren saat ini. Berarti akan ada satu sistem yang Anda kembangkan yang nanti saat ini dia menjadi edge computing, tapi ke depan dia langsung bisa bergabung ke sana. Langsung bisa ke arah sana. Tapi saat ini dia edge computing, saya pastikan dia nanti bisa bergabung. Kata kuncinya kayak gini deh teman-teman, microservices, bukan monolitik, gitu ya. Saat ini microservice membuat sistem microservice memungkinkan Anda untuk bisa bergerak dengan lebih agile. Sistemnya akan dibuat seperti apa? Kata kuncinya seperti itu. Ini bukan promosi microservice ya. Mas saya memang dia solusi yang memang lebih mantap saat ini. Starlink, Leo, saya rasa Anda sudah lebih tahu. Wireless, 5G, sudah pakai ya sekarang ya? Banyak yang sudah pakai ya? Anda lebih prefer pakai 4G atau 5G wireless? Anda pernah kan ada di sebuah area di mana Anda dapat pilihan koneksi wirelessnya bisa 5G atau 4G? 2,4 GHz, oh kok 4G? 2,4 GHz dan 5 GHz. Ya, 2,4 dan 5. Anda pilih yang mana? 5. Kenapa Anda pilih 5?
Ada di mana Anda? Ada di mana routernya? Kalau dekat, iya dan tidak, bukan? Bukan masalah range juga. Iya, tapi bukan masalah range juga. Channel banyak 2,4 atau 5? Ya. Sip. Sip. Tipsnya begini teman-teman, kalau sudah kena tembok jangan pakai 5. Intinya gitu. Kalau sudah dipisahkan tembok jangan pakai 5, pakai 24. Saya pun mohon maaf ya, karena saya lebih banyak eksperimennya yang bisa saya explore dulu. Sekarang sih iseng aja, karena sekarang di kantor juga nggak mungkin kan. Tapi di rumah pun saya juga pakai teman-teman. Jadi kalau memang di rumah ataupun di gereja tempat saya eksperimen, kalau memang ada orang yang butuh internet saat saya streaming, anak saya pun saya bilang, Le pakai 5 ya, jangan pakai 2,4. Rebutan sama papi. Gitu. Main di 5, jangan main di 2,4. Gitu. Karena kalau main di 2,4, rebutan sama TV mainnya di 2,4. Gitu. Kalau kamu main di 2,4, TV-nya barusan saya colok kabel, kalah kamu. Kalau kamu main di 5, kamu bisa sebanding dengan TV. TV mami kamu lagi streaming, kamu muter-muter kalau pakai 2,4, pakai 5. Tapi begitu dia mainnya di rumah, di kamar, sudah kehalang tembok, teman-teman. Cuman di situ aja, ruang tamu, anak saya di sini, saya suruh 2,4. Beda dia ngerasain. Main di 5 bisa gini-gini. Coba ya, di sini ada yang 5 sama 2,4. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya di sini. 5 sama 2,4 nggak ada ya. Enggak, wifi kita nggak ada yang 5 kan? Oh, BBSSN. Bukan di sini berarti di yang di Audi ya? Iya, di Audi ya. Oh iya, sip. Nanti bisa Anda bandingkan. Anda main 5 di dalam dengan Anda main 5 di teras. Speednya seberapa bedanya? Gitu. Itu ya. Kemudian standar 6G yang sedang dicoba didalami, dan juga 7. Ini wireless tapi sekedar nice to know saja yang saat ini teman-teman, tidak terlalu pengaruh dengan teknologi yang ada. Dan ini 2 terakhir, mobile broadband juga sepertinya nggak terlalu banyak berpengaruh nih teman-teman. Mobile broadband ya nggak terlalu banyak berpengaruh dia. Ini teman-teman, network slicing mungkin nanti kalau teman-teman akan melihat, tapi sekarang bandwidth-nya juga tidak terlalu rendah-rendah amat. Ada yang pakai sistem dia berbasis, Anda coba akses menggunakan WiFi dan kemudian Anda buat sistem, misalkan Anda buat aplikasi gitu ya. Anda coba bandingkan saat aplikasi itu kemudian Anda membuat sistem di sini ya, sistem informasi yang memang dia edge computing di sini, dan kemudian ada juga cloud servernya yang ada di atas. Biasanya gitu kan ya skenario Anda. Dia edge computing sini, storage-nya utamanya ada di server gitu ya. Nah, saat Anda membuat sistem semacam ini, pernah Anda coba bandingkan saat dia dijalankan menggunakan koneksi WiFi dengan dia menggunakan broadband? Kemungkinan sih belum, enggak, karena jarang Anda diizinkan pakai handphone. Jadi kebanyakan Anda pakai virtualisasi di laptop dan koneksinya sana. Nanti menarik teman-teman nanti ya. Makanya saya bilang, saya bingung jelaskan ini karena Anda jarang pegang smartphone-nya. Jadi kalau nanti Anda lihat, bisa dibandingkan bedanya di mana, dan di situ baru Anda akan ada isu tentang network slicing. RFID, ini yang baru lagi, juga salah satu yang baru terkait dengan IoT ya. RFID untuk IoT, wireless sensor, ini juga hal yang baru. Sebentar Pak, kan wireless sensor ini kan sebagai sensor saja Pak ya, dia tidak melakukan apa-apa pada sistem informasi. Iya atau enggak teman-teman? Let's say gitu ya, Anda bahas sistem informasi,
smart farming, gitu ya. Smart farming. Apa yang akan Anda proses di edge dan apa yang Anda akan simpan atau Anda proses di cloud? Pertanyaan gitu. Anda membuat sistem smart farming, informasi untuk smart farming. Kemudian di situ Anda akan mengukur kelembaban, kandungan mineral, dan kadar udara, oksigen di tanah. Kelembaban udara, kelembaban tanah, kandungan mineral tanah, dan kandungan oksigen di dalam tanah. Oke. Itu ya 3 yang mau kita tangkap, teman-teman ya. Pertanyaannya, IoT Anda akan Anda gunakan untuk menangkap data atau juga memproses sehingga menghasilkan menangkap data dan kemudian diproses di cloud, atau menangkap data, memproses menghasilkan informasi, dan informasinya baru disimpan ke cloud. Ya. Jadi menangkap data, gitu ya, atau langsung bisa menghasilkan informasi, angka suhu sekian, oksigen sekian, mineral sekian, oksigen sekian, kelembaban sekian, terus dikirim. Atau menangkap. Menangkap saja? Menangkap saja. Pertimbangannya apa, Mas? Karena dua-duanya bisa, teman-teman. Dua-duanya bisa. Sip, oke. Bisa teman-teman kalau kita proses di dalam di IoT sehingga kita cuma langsung dapatkan nilainya? Tergantung IoT-nya. Jadi jawabannya dari sana, teman-teman. Tapi pilihannya ke sana berarti nanti akan ditanya dia, pakai IoT apa ya? IoT-nya apa ya? Agak overkill kalau skenario seperti itu, terus yang digunakan adalah misalkan pakai Raspberry. Overkill gitu ya. Sudah pakai Raspberry, kenapa nggak diproses dari sini aja gitu ya? Atau menggunakan Arduino. Nah, itu lebih mantap lagi kan, sensornya udah bisa kita proses gitu. Nah, kebanyakan misalkan pakai Arduino kan, nggak pakai RS gitu ya. Kalau pakai R kan mungkin lebih atau pakai Zigbee gitu ya, mungkin lebih. Zigbee aja sebenarnya seharusnya bisa, teman-teman. Zigbee aja seharusnya bisa. Kita EEPROM-nya kita tanam. Kalau menggunakan Arduino kan kita tanam di micro SD ya, codingnya. Kalau Zigbee kita injek ke dalam device-nya untuk codingnya. Nah, yang mau saya lebar ke teman-teman maksudnya adalah ada banyak opsi saat membahas informasi. Yang sana, teman-teman. Jadi opsi itu juga yang menarik. Kalau Anda mau kolaborasi, Anda menemukan satu masalah gede di rumah, pengen PKL-nya, pengen skripsinya atau TA-nya itu supaya bisa dibawa pulang ke rumah agar ada alasan riset di rumah sambil ketemu orang tua gitu. Yang IoT sensornya dikerjakan anak-anak RPK, sementara teman-teman memproses edge cloud computing-nya. Nah, ini kolaborasinya bisa. Tapi tidak menjadi satu opsi tunggal, teman-teman ya. Bisa dikirim dan diproses, bisa juga diproses awal. Kembali tergantung dengan keterbatasan IoT yang Anda bisa gunakan. Kebayang, teman-teman? Kebayang? Terus beda codingnya apa berarti di pengembangan informasinya? Ya sudah kebayang kan, teman-teman? Kalau di sini Anda proses, Anda butuh satu table untuk menyimpan data mentah, raw data. Dan Anda butuh table untuk menyimpan data jadi. Kalau di sini Anda, yang skenario kedua, Anda nggak butuh table untuk menyimpan raw data, selesai. Pak, kan raw data nggak dipakai, Pak. Kan cuman angka-angka nggak jelas gitu, belum jadi nilai kelembaban dan segala macam. Tapi kan ingat konsep pemrograman, teman-teman. Disimpan baru diproses. Kalau Anda tidak simpan langsung Anda terima, langsung Anda proses, jadi masalah. Simpan, proses, simpan. Sehingga nanti prinsip data auditable. Ini dari mana ini? Di sini. Gitu ya. Kok kelembabannya sekian?
IoT ngirim data sekian, jadi IoT nggak perlu nyimpan. Nah, skenario kedua bagaimana? Ya, IoT nggak perlu nyimpan terlalu lama. Nyimpan juga, tapi dia nggak perlu nyimpan terlalu lama. Sehari hilang, sehari dia ambil data 5 kali sehari, ya cuma 5 data itu saja hilang. Tapi ingat, harus disimpan teman-teman ya konsepnya ya. Jangan biarkan. Dulu saya ngajar SCAP, saya bilang data itu kayak cowok gitu. Kalau taruh di tempatnya, dia bisa diproses. Kalau nggak ditempatin, jadi teman atau jadi pacar gitu. Itu ngaco dia jadinya. Data itu kayak cowok gitu. Harus taruh di tempatnya, baru kita bisa proses. Kalau enggak, dia akan ngaco. Kalau enggak, konsepnya seperti itu. Yuk, silakan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau terkait dengan emerging wireless technology, dan yang terakhir, AI. Tadi konsep terkait dengan AI kita sudah bahas sekilas tentang bagaimana setelah kita kenal ada software defined network gitu ya, juga ada solusi di mana AI bisa dimasukkan dalam SDN dan kemudian AI yang bisa memberikan konfigurasi. Detailnya ada di narasi teman-teman ya. Detailnya beberapa saya kompilasikan di narasi. Tentu saja dibantu asisten dosen, ChatGPT namanya. Gitu ya. Ya males saya kalau dulu saya kasih aja. Maksudnya ini bikin tulisan. Maksudnya ini. Nanti di akhir semester kalau Anda ngeliat kalimatnya ada yang jelek, Anda perbaiki, kita jadikan buku, kita taruh di perpus. Gitu aja. Males juga nulis gitu ya, kalau sama. Nah, di AI networking ini konsep yang saat ini banyak memang berhubungan dengan hardware teman-teman ya. Bagaimana dengan konsep SI-nya? Kalau untuk AI saat ini memang lebih banyak di hardware, tapi konsep AI-nya bagaimana? Konsep SI-nya bagaimana? Konsep SI-nya mirip dengan apa yang tadi kita bahas, teman-teman. Solusi menggunakan AI itu kan perkembangan dari solusi menggunakan machine learning dan IoT. Trennya kan kalau kita ngomong masalah tren teknologinya ke sana. Saat edge computing mulai berkembang, orang mulai mencoba untuk memproses data sehingga hanya informasi cerdas yang kemudian dikirimkan gitu ya. Jadi machine learning gitu ya. Jadi mulai belajar gitu ya, bagaimana data-data yang kemudian banyak dari IoT tadi kemudian kita proses. Ini kan karena IoT memberikan informasi, terus kemudian informasinya banyak, kita proses informasi yang besar itu sehingga menghasilkan sebuah pembelajaran, sebuah knowledge. Dari situ berkembang muncul AI. Jadi konsep solusi yang kita gunakan untuk pengembangan sistem informasi berbasis IoT itu akan sama dengan yang nanti kita gunakan saat kita bermain di sistem informasi menggunakan machine learning dan ataupun AI. Jadi dua slide terakhir tidak memberikan, bagi saya, tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan untuk kita yang mengembangkan sistem informasi. Cara pengembangan sistem informasi akan relatif sama. Jadi kita sudah menyesuaikan table kita, database kita, sistem kita, untuk kemudian bisa menyimpan data dari sistem cerdas IoT. Kemudian nanti suatu ketika kita akan mencoba untuk menerapkan chatbot AI gitu ya, tidak akan banyak perubahan, teman-teman. Nah, tapi memang akan menjadi opsi khususnya teman-teman yang banyak membahas informasi, yang sering jadi diskusi gitu ya. Dan mari kita berdoa bersama semoga nanti di ruang sidang tidak dengan saya gitu. Saya ngeliat di dunia, waduh, ini kalau teman-teman tidak pendekatannya tidak ada security-nya acan-acan pisan, agak repot ini, walaupun memang implementasinya ada di direktorat misalkan Kamsiber gitu ya. Ya, agak sayang gitu ya. Itu sih. Ya minimal seperti disampaikan ya, walaupun saya juga kemarin dimarahin oleh Pak Rahmat Proko. Nah, saya jelaskan kepada teman-teman, checklist itu sebagai constraint ya, teman-teman ya. Ya enggak dong, checklist itu mandatory dong, harus diterapkan gitu. Ya, cuman bendanya ini, teman-teman ini baru dapat kayak gini-gini ini baru 2 tahun terakhir.
Gitu. Tahun pertama mereka dapat, mereka sudah, oh iya, nah sekarang mereka kan berusaha untuk menerapkan. Tapi saya juga nggak mau mewajibkan semuanya diterapkan. Karena saya nggak tahu teman-teman punya sumber daya yang cukup nggak untuk menerapkan semuanya dalam checklist. Sekarang aja untuk di fase requirement dan desain aja udah terbayang kan? Bisa semua diterapkan di checklist? Nah, belum lagi kalau Anda nanti sudah masuk di fase development. Udah. Nggak semua teman-teman tahu cara codingnya, sementara waktu terus berjalan. Jadi saya bilang, asal teman-teman bisa mendefinisikan dengan jelas, bisa menyampaikan dengan jelas alasan kenapa ini tidak di-deliver, sudah cukup. Wah, nggak boleh dong. Wah, ini nih yang gini-gini yang bikin jadi lulusan kita programmer-programmer yang nggak secure. Ya secure lah, gitu kan. Secure itu kan sesuai kebutuhan. Buat saya definisi security nggak kurang nggak lebih. Kebutuhannya di situ, deliverable-nya bisa di situ, udah jalan di situ. Jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin. Kalau dilebihin seolah-olah itu hal bagus, tapi kalau yang pakai ternyata nggak bisa pakai malah jadi kelemahan. Sepeda gue saya bikin capek, istri saya masang motor listrik. Kalau saya nggak bisa makainya kan, suatu ketika kaki saya akan dipaksa untuk bergerak ngikutin motor kan, lebih capek. Kalau nggak pakai motor, ya contoh paling gampang, Anda tahu kan kalau lagi naik sepeda, kapan pakai gigi tinggi dan gigi rendah. Anda main di turunan pakai gigi tinggi, akan kerepotan ngeremnya. Gitu ya. Kalau main motor saya nggak jadi contoh ya, walaupun sama ya, karena engine brake yang main, Anda mah tinggal gini-gini aja. Tapi kalau naik sepeda itu kerasa, nggak ada engine brake, Anda main gigi tinggi tapi turunan, sepeda Anda nggak akan kurangi kecepatan. Tapi kalau Anda main gigi rendah, turunan, sepedanya akan mengurangi kecepatan. Engine brake-nya jalan. Gitu ya. Kalau di motor mah tinggal gini-gini aja. Hah? Oh iya, kerasa itu ya. Tapi kalau kita nggak turunkan gitu, atau gigi kita kerendahan saja ya, gigi kita kerendahan, dia turunan, dia maksa juga. Kalau gigi kita ketinggian, terus kita turunan, ya kita harus main di rem, dan akhirnya habis di kampas rem. Tapi kalau enggak, dia kan main di engine brake. Ya betul, kalau di kopling. Kerasa juga di kopling ya. Itu teman-teman, jadi di dua slide tadi tidak terlalu menjadi satu informasi signifikan, sekedar tadi bahwasanya saat Anda nanti membuat sistem, berarti Anda tahu nih trennya nanti ada dua nih ke depan, RFID gitu ya, wireless teknologinya, dan yang kedua AI. Jadi ada kemungkinan Anda membutuhkan komunikasi menggunakan wireless teknologi yang lebih banyak dan kebutuhan AI. Sampai semalam saya masih nanya, terus apa nih ya takeaway yang bisa diambil sama teman-teman ya? Ya balik lagi gitu, kalau Anda bahas informasi berbasis web ya microservices. Karena kalau enggak, misalkan nih kita membuat berbasisnya let's say pakai code ini tire lah maksudnya. Terus saya mau menerapkan atau mau nambahkan chatbot, bisa teman-teman? Bisa dengan gampang kita ambil datanya, kemudian nambahkan plugin chatbotnya untuk kemudian masuk gitu ya. Monolitik kan ya? Iya berarti. Iya monolitik ya? CI monolitik atau microservice? Apa beda monolitik sama microservice? Oke. Oke, sip. Ya. Oke, sip. Ya. Iya, baik. Sip. Makasih. Nah itu dia. Kalau kita menggunakan AI, penggunaan kita mau terapkan chatbot di monolitik bisa atau gampang? Bisa. Tinggal nanti sistemnya seperti apa. Tapi kalau kita mau mencoba kembangkan dia dengan solusi yang tadi ada di sini, di mana dia terpecah-pecah, ya memang microservice gitu ya, microservice. Tapi kalau kita pakai microservice tapi ada di satu server, bisa juga kan? Sekedar untuk study case saat ini microservice gitu ya. Tapi tetap ada di satu server.
Tapi API-nya, jadi kita komunikasinya sudah menggunakan services, tapi ini dibangun di satu kalian pakai apa sih kalian? SAM atau pakai SAM ya? Semua pakai SAM? SAM, oke. Berarti anak CI ya? Kalau Laravel katanya pakai SAM sayang. Laravel ada sendiri? Laragon. Ya, Laragon. Lebih gampang. Iya, kalau pakai Laravel saya lebih gampang pakai Laragon, tapi kurang bagus kalau saya main di CI. Oke teman-teman, dan yang terakhir ini smart, teknologi smart yang ke depan yang memang akhirnya sebentar Pak, ini kan teknologi yang berhubungan dengan ini ya, sensor ya, hubungannya sama SI apa? Kembali teman-teman, SI kan memang dirancang untuk mengelola data menjadi informasi. Nah, ada banyak, tadi kalau kita ngambil slide yang di sini, nah, di sini ada banyak TPS yang bisa kita gunakan pada Smart Campus, jadi sudah tidak lagi masukkan nama gitu ya. TPS kita saat ini gitu kan ya, transport system kan gitu ya. Kalau kita membahas sistem, kalau kita membahas suatu informasi, saat kita dikenakan namanya TPS, itu udah bayang kita udah kayak kasir kan. Masukin data, ya bener ya? Tit. Nah, tapi kan kasir di area kita yang di mart dan midi itu kan sudah nggak lagi gini teman-teman. Sudah gini kan? Jadi TPS jangan lagi dibayangkan hanya sekedar memasukkan data teman-teman. Scanning data juga bisa, tapi itu semua masuk di TPS gitu ya. Transaction Processing System bukan sekedar memasukkan data manual, tapi juga bisa scanning. Nah, saat scanning itu kita udah main di sini. Nah, orang-orang yang bermain di smart tadi menganggap bahwasanya scanning tadi ya IoT ya masuk di smart tadi. Tapi kalau kita lihat itu bagian dari Transaction Processing System. Ada informasi di belakangnya yang kemudian mengelaborasi data yang ditangkap dan kemudian menyimpannya. Ada informasi lain yang kemudian mengolah itu menjadi storage, menjadi data stock. Jangan dikira cuman kita yang beli ya gini-gini ya. Waktu distributornya ngirim juga gini-gini teman-teman. Waktu dia ngecek stok dia juga gini-gini. Sama sekali udah nggak pernah gini sekarang. Itu untuk di teknologi sekarang. Ada pertanyaan?